Kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Ironisnya, stok vaksin rabies kosong. Pemerintah setempat pun terpaksa meminjam vaksin milik swasta. Sejak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, KLB rabies pada awal Mei lalu, kasus gigitan anjing gila di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus meningkat, bahkan meluas di 12 kecamatan. Hingga kini kasus gigitan mencapai 48 kasus dengan 36 kasus diantaranya positif rabies. Upaya vaksinasi terus dilakukan oleh tim kesehatan hewan, namun stok vaksin saat ini kosong. Kepala Dinas Pertanian Yohanes Emil Satriawan mengatakan stok vaksin kosong. Pemerintah Kabupaten Sika pun terpaksa meminjam dan memakai vaksin milik swasta lantaran alokasi dana untuk pengadaan vaksin senilai 300 juta rupiah hingga kini tak kunjung cair. Bersama Kabid Keswan dan teman-teman dokter hewan, upayakan supaya pinjam dulu siapa yang punya vaksin, yang di luar swasta pinjam dulu. Manakala ketika vaksin yang diadakan oleh dinas ini, kalau sudah datang baru kita ganti. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa vaksin rabies sendiri sampai saat ini kosong? Vaksin rabies sampai dengan hari ini masih kosong. Berdasarkan data kesehatan hewan Dinas Pertanian, jumlah populasi anjing di Sika mencapai 50.000 ekor. 2.893 ekor diantaranya telah divaksin. Sebelumnya, seorang bocah 6 tahun asal desa Hikong, kecamatan Talibura, dalam kondisi kritis di ruang isolasi anak Rumah Sakit TC Healers, Maumere, usai digigit anjing rabies milik tetangga. Pihak rumah sakit mengungkap virus rabies telah menyerang otak korban akibat terlambat dalam penanganan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Sejak ditetapkan sebagai KLB rabies pada awal Mei lalu, kasus gigitan anjing gila di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 48 kasus dengan 36 kasus diantaranya positif rabies. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Sika, kita sudah bersama dengan Dr. Mercy Pariera, Sekretaris Dinkes Kabupaten Sika. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Baik dari jumlah kasus baik dari jumlah kasus positif rabies, berapa banyak kasus yang memerlukan penanganan khusus, Ibu? Ya, dari jumlah kasus gigitan kita sejak Januari sampai dengan bulan Juli tanggal 8 itu ada 980 kasus. Dari kasus gigitan ini ada 2 kasus yang positif, ada 1 kasus yang sementara dirawat saat ini. Tuh, Cynthia. Baik, dari kekosongan vaksin rabies ini kan memang sampai sekarang masih terjadi. Sepertinya kendalanya yang paling berat ada di mana, Ibu? Ya, selama ini kami berupaya keras juga melakukan edukasi terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Sika, terhadap penanggulangan kasus gigitan rabies ini. Tentu yang paling penting yang kita lakukan adalah edukasi melalui media sosial, kemudian juga edukasi ke masyarakat melalui FKTP. Jadi selama ini, saat ini ketersediaan vaksin kami ada, VAR-nya ada cukup 1.300 vial, dan SAR ada 2 vial. Jadi hambatan kami mungkin kami harus terus berupaya kembali menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sika, melalui teman-teman kami di Puskesmas, untuk bisa tetap melakukan edukasi jika ada kasus gigitan, maka segera menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bu Cynthia. Baik Ibu, ini kan bagian daripada rangkaian edukasi. Jika ada masyarakat yang terkena gigitan anjing rabies, langkah pertama apa sebelum ke puskesmas atau ke balai kesehatan ini yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya. Baik Bu Cynthia, sementara selama ini kami terus melakukan edukasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah cuci luka, Ibu ya. Mencuci luka dengan deterjen di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Ya, setelah luka ini dicuci, kemudian masyarakat diminta untuk bisa menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pengobatan awal. Bu Cynthia.
Artinya memang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun begitu ya. Dan selain di Sika, Ya. kasus rabies terbanyak ada di mana Ibu? Selain di Sika, mungkin yang terbanyak kemarin ada gigitan di Soe, Ibu. Soe. Artinya Iya. di situ ada beberapa kasus yang ditemukan di sana Ibu. Untuk yang positif ada 2. Baik, saat ini di Ada 2 Sika di sendiri Sumber. sudah ditetapkan sebagai KLB rabies. Nah, apa langkah yang disiapkan oleh pemerintah setempat untuk kasus ini segera dapat teratasi? Ya, langkah yang paling maksimal yang kami lakukan adalah edukasi. Edukasi tadi tentu berbagai cara melalui media sosial, kemudian melalui puskesmas, di dalam gedung puskesmas, FKTP, ataupun di luar gedung. Artinya memberi penyuluhan kepada masyarakat di wilayah-wilayah tertentu di luar dari gedung puskesmas. Pada saat posyandu dan pusling, pelayanan di pusling, Baik. itu kami memberikan edukasi itu. Baik, terima kasih Bu Mercy Pariera, Sekretaris Dinkes Kesehatan dari Kabupaten Sika.